Sebelum memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami bisa berkumpul bersama lagi untuk mengikuti Zoom Fellowship. Terima kasih Tuhan, walaupun masih kami laksanakan secara online, tapi kiranya Tuhan yang bisa memberkati ibadah kami, supaya kami bisa menerima firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Senang sekali pada Sabtu malam ini kita masih bisa ketemu lagi bersama-sama walaupun masih dilaksanakan secara online. Ayat pembuka pada malam hari ini diambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-6 yang berbunyi, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Mari kita sama-sama nyatakan bahwa Tuhan hanya Engkaulah kekuatan kami, hanya Engkaulah yang bisa kami andalkan. Mari kita angkat pujian Allah sumber kuatku. Firman Tuhan pada malam hari ini bertemakan Knowing God Through My Family yang akan dibawakan oleh Ko Ivan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian keluarga Allah.
Selamat malam teman-teman semua. Shalom. Sungguh bersyukur hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempelajari satu tema, yaitu Knowing God Through Family. Knowing God through our family. Itulah sebabnya teman-teman, sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan memberikan kepada kami satu lagi kesempatan untuk kami bisa sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Pimpin berkati setiap kami, berikan kepada kami hikmat supaya kami dapat mengerti kebenaran Allah, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, khususnya di dalam satu bulan keluarga ini Tuhan. Kami rindu kami bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan melalui keluarga kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Sekali lagi teman-teman, shalom. Ya, senang banget bisa bertemu teman-teman secara virtual sekali lagi. Teman-teman, pada hari ini mari kita sama-sama mengingat satu tema, yaitu Knowing God Through Our Family. Kenapa? Karena biasanya keluarga itu cuma dikaitkan dengan kebutuhan kita aja. Waktu saya masih kecil, nggak kecil-kecil banget lah. Pertama kali pegang kartu ATM, dibilang gini ya, ini ATM ya, tapi kalau isinya ATM ini habis, kamu bisa ke ATM yang itu untuk menerima tunai juga. Apa yang itu? Anjungan tunai mami, begitu ya. Jadi ketika kartu ATM saya saldonya habis, bisa cari mami, begitu ya, untuk mendapatkan uang. Tapi apakah pengenalan kita akan orang tua hanya sebatas demikian? Bahwa orang tua hanya memberikan kepada kita kebutuhan, begitu kan ya? Atau kita hanya memperlakukan orang tua kita, misal ya, kita punya papa misalnya, punya pabrik, begitu kan ya? Nanti saya nggak usah takut lagi akan pekerjaan karena saya akan melanjutkan pabrik papa saya. Mungkin itu ada dalam pikiran kita. Tetapi sesungguhnya teman-teman, ketika Tuhan menciptakan keluarga, Tuhan menciptakan keluarga untuk menjadi sarana bagi setiap anak-anak untuk mengenal Tuhan melalui keberadaan orang tua. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Teman-teman, biasanya ayat ini selalu dibaca sebagai satu arahan baca, itu seperti bagi orang tua yang harus ke anaknya, begitu kan ya. Tapi kali ini teman-teman, mari kita membaca perikop ini dari kacamata seorang anak. Mari kita sama-sama membukanya, dan Koko akan membacakan ayat ini buat setiap kita. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Nah, teman-teman, biasanya ayat ini selalu dibaca sebagai perintah bagaimana orang tua harus mendidik anak-anaknya. Tetapi mari kita lihat dari kacamata anak. Terkadang ketika kita sulit untuk memahami apa yang sedang orang tua kita lakukan, atau kebiasaan-kebiasaan yang orang tua kita sedang lakukan dan yang kita tidak suka, kita bisa paham ketika kita melihat ayat ini. Setidaknya teman-teman, ada dua buah hal yang kita bisa sama-sama pelajari. Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan melalui keluarga. Yang pertama, teman-teman, mari kita sama-sama memahami adanya hak istimewa orang tua yang diberikan bagi mereka dan yang harus mereka kerjakan.
Teman-teman, di dalam ayat yang ke-7 di situ dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Di situ dikatakan kau harus mengajar kepada anak. Tetapi terkadang kita sebagai anak-anak, teman-teman, mari kita akui dengan jujur, guys, brother, sister, kita tuh telinganya suka panas kan. Kalau ngedengerin orang tua kita ngomong, ngoceh mulu begitu ya. Kadang-kadang tuh mungkin di dalam benak kita tuh kita ngomongin kapan sih mama berhenti ngoceh gini? Bener gak ya? Atau teman-teman pernah mikir gini, papa mah kolot, mama mah kolot. Ngomongnya gitu-gitu aja, berbeda dengan dunia saya. Teman-teman, sesungguhnya ketika engkau berpikiran seperti itu, engkau sedang dalam tanda kutip menggugat hak istimewa yang Tuhan berikan kepada orang tua kamu, yaitu untuk mengajar kamu. Teman-teman, saya sangat sensitif dalam hal ini. Kenapa? Karena saya punya pengalaman seperti ini. Dulu saya tuh paling benci kalau mama saya tuh udah gini, Ivan bangun, nah ya, alarm hidup begitu kan ya tiap hari. Ivan mandi, terus juga ini, nanti habis mandi anduknya jangan ditaruh di ranjang, nah gitu kan ya, langsung dijemur. Nah teman-teman, saya kira saya akan bebas waktu saya masuk saat. Ternyata tidak, teman-teman. Semester 1 saya di saat, saya suka diteleponin pagi-pagi. Jam 5, kurang 5 menit. Karena jam 5 itu biasanya kita di saat itu kerja bakti, teman-teman. Terus mama itu jam 4.55 pagi, dia telepon. Supaya apa? Supaya saya bangun. Saya diteleponin 1 semester. Tetapi teman-teman, di akhir dari semester 1, saya dapat telepon bahwa mama kena sakit stroke dan serangannya cukup besar, teman-teman. Waktu itu saya pulang ke Bandung dan mendapati bahwa ternyata serangan itu terkena pada pita suara mama saya, sehingga mama saya sejak 2013 itu nggak bisa ngomong. Nah teman-teman, sejak tahun 2013 saya tidak bisa lagi mendengar teriakan, Ivan bangun, Ivan mandi, jangan taruh anduk di atas ranjang. Teman-teman, sejujurnya hari ini ya, Koko mau bilang Koko tuh kangen banget sama suara mama saya yang itu. Apalagi ketika sekarang melihat keadaan mama Koko dalam keadaan sangat lemah begitu ya. Hati kecil Koko kayak ngomong, iya ya, saya tuh kangen dapat ocehan, dapat ajaran, dapat apa yang mama katakan. Teman-teman, sesungguhnya ketika orang tua kita sedang mengajarkan kepada kita berulang-ulang, sesungguhnya orang tua kita sedang memberikan kepada kita satu gambaran bahwa inilah kebenaran itu. Ada kebenaran yang sedang diajarkan baik di dalam hidupmu, baik mengenai cara engkau hidup, maupun lebih dalam lagi ketika berbicara tentang Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, bagi setiap kita yang mungkin capek ya telinganya ngedengerin orang tua kita ngoceh, teman-teman, sesungguhnya itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan bagi orang tuamu untuk mengajar kamu, mendidik kamu di dalam kebenaran. Tetapi bukan hanya secara verbal, teman-teman. Di dalam ayat yang ke-8 dan ayat ke-9 di situ dikatakan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Secara tidak langsung Musa di dalam bagian ini mau berkata bukan hanya secara verbal tapi juga secara tindakan, teman-teman. Bahwa orang tua diajarkan dan didorong oleh Tuhan untuk mengajar setiap anak-anak bukan hanya secara verbal tetapi juga secara tindakan. Itu sebabnya teman-teman, kita bisa belajar dan bisa menemukan ada banyak tindakan-tindakan teladan yang orang tua kita sesungguhnya nyata
Tetapi sebagai anak-anak kita nggak sadar. Kita tuh seringnya nggak sadar ya. Seringnya tuh ngerasa gini, "Ih, ngapain sih si papi kayak gini? Ngapain sih si mami kayak gini? Kan harusnya nggak gini," gitu ya. Apalagi kita yang sekarang sudah sangat ter-attach dengan dunia digital ya teman-teman. Mungkin kita suka meremehkan, underestimate pada orang tua kita, berkata, kok gini aja nggak bisa begitu ya? Kayaknya aku merasa lebih mampu. Terkadang kita punya perasaan-perasaan kayak gitu ya. Saya tuh lebih mampu dari orang tua kita. Teman-teman, kalau itu adalah engkau, pada hari ini firman Tuhan mau bilang begini. Jangan rendahkan orang tuamu. Don't underestimate your parent. Sesungguhnya tindakan mereka itu adalah teladan bagi kamu, bagi saya, bagi kita, teman-teman. Tetapi teman-teman, masalahnya kayak gini. Ada banyak orang tua yang mungkin tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Ada orang tua yang mungkin mereka mengajarkan kebenaran, betul. Tetapi juga melukai kita secara perkataan, begitu kan ya? Ada waktunya mereka memberikan teladan, tapi ada juga waktu di mana tindakan mereka juga melukai kita. Teman-teman, hal ini juga dipahami dan terjadi di dalam kehidupan Daud. 1 Samuel pasal yang ke-16, teman-teman. Di situ mengisahkan bagaimana sesungguhnya Samuel sedang mencari seorang raja. Waktu itu dia bertemu dengan Isai. Lalu ditanya, Isai, siapa aja anak-anak kamu? Lalu kemudian Isai menjawab, ada Eliab, begitu kan ya. Ternyata Eliab bukanlah yang dipilih tuh. Lalu Samuel bertanya lagi, Isai, ada lagi nggak anak kamu yang lainnya? Oh ya ada nih, ada Abinadab, ya. Keluarnya Abinadab. Terus ternyata itu bukan juga yang dipilih Tuhan. Lalu Samuel bertanya lagi kepada Isai, ada lagi nggak? Bahkan Isai pun menjawab bukan namanya, sama seperti ketika Isai menyebut Eliab dan Abinadab. Dia berkata gini, ada yang bungsu, dia gembala kambing domba, begitu ya. Oh yaudah, panggil. Baru di situ disebut nama Daud. Nah, teman-teman, mungkin apa yang dilakukan oleh orang tua kita juga sama seperti yang dilakukan oleh Isai. Isai tidak memperhatikan dan tidak mempedulikan Daud. Daud seakan-akan menjadi anak bontot yang nggak bisa apa-apa lah. Ini aja, majuin Eliab aja, majuin Abinadab aja. Atau mungkin merasa direndahkan, begitu kan ya. Kalau misalkan Eliab dan Abinadab lagi pergi berperang melawan orang Filistin, tapi kenapa Daud itu fungsinya cuma apa? Menggembalakan kambing domba, mungkin kita merasa direndahkan. Atau mungkin kita dibanding-bandingkan teman-teman di dalam keluarga kita. Atau mungkin masih ada banyak luka-luka lainnya, teman-teman, yang muncul di dalam keluarga kita. Tetapi teman-teman, mari kita sama-sama lihat bahwa sesungguhnya ini memberikan kepada kita satu gambaran nyata. Apa? Keluarga kita enggak sempurna. Keluarga kita enggak sempurna. Sehingga di titik inilah mari kita paham. Knowing God through our family will never be perfect in this world. Kalau kita mau berusaha mengenal Tuhan melalui keluarga, selama kita masih ada di dunia, itu gak akan pernah sempurna pengenalannya. Kenapa? Karena keluarga kita tidak sempurna. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengenal Tuhan sama sekali di dalam dunia ini. Daud yang penuh dengan luka-luka itu juga menuliskan di dalam Mazmur pasal 27 ayat ke-10. Di dalam Mazmur 27 ayat ke-10 di situ Daud berkata demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku,
Ini kan merefer kepada luka-lukanya Daud ya di dalam keluarga. Tapi di dalam bagian B-nya di situ dikatakan, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun Daud memiliki keluarga yang tidak sempurna, Daud bisa tetap mengenal Tuhan yang menyambut dia. Sekalipun Daud berada di dalam keluarga yang melukai, yang menyakiti dia, tetapi keluarga itulah yang membuat Daud untuk mengenal Tuhan yang membalut luka-luka itu. Itulah sebabnya teman-teman, pada hari ini mari kita lihat keluarga kita sebagai alat pembentukan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita semakin mengenal Tuhan. Untuk kita semakin mengenal rencana, mengenal the divine purpose for us. Itulah sebabnya teman-teman, pada hari ini mari kita sungguh-sungguh pahami. Pahami apa? Hak istimewa orang tua kita yang dinyatakan secara verbal dan juga secara tindakan. Tetapi bukan berarti kita jadi menganggap mereka harus menuntut sempurna. Karena tidak ada keluarga yang sempurna. Dan di dalam ketidaksempurnaan keluarga kita, teman-teman, sesungguhnya Tuhan masih berkarya. Tuhan masih menyatakan pengenalannya sama seperti yang Tuhan telah lakukan kepada Daud. Di tengah-tengah keluarga yang tidak sempurna yang Daud miliki, Daud bisa tetap mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi bukan hanya berhenti pada pengenalan, teman-teman. Sebagai penutup, nah ya, ngedengar kata penutup semuanya segar ya. Sebagai penutup, teman-teman, Daud juga belajar supaya apa? Supaya dia tidak mengulangi kesalahan orang tuanya. Itulah kemudian ketika Daud menjadi seorang ayah, dia punya anak ya. Anak-anaknya juga macam-macam ya. Sableng-sableng ya anak-anaknya ya. Si Absalom mau mengkudeta dia begitu ya. Ada yang ngejar dia, ada yang gini gitu. Nah, ya. Ribet juga ya hidupnya Daud ya. Tetapi Daud tetap berusaha merepresentasikan Allah melalui kehidupan dan perannya sebagai ayah. Sekalipun Daud dikudeta sama Absalom, mau dibunuh mati ya, tetapi tidak satu kali pun Daud berusaha membunuh Absalom. Dan bahkan ketika Absalom mati, yang adalah anaknya dan juga yang sama-sama musuh politiknya, Daud berkabung, teman-teman. Daud sedih, Daud meratap. Bukankah itulah gambaran bagaimana cinta Allah yang sesungguhnya bagi manusia? Sekalipun kita sering melukai hati Allah, teman-teman, tapi Allah mencintai kita. Bahkan dia datang, dia mati di atas kayu salib buat setiap kita. Teman-teman, itulah yang sesungguhnya ingin disampaikan pada malam hari ini. Mari kita berusaha mengenal Tuhan melalui keluarga kita. Mari kita pahami satu hal. God puts you in your family for a divine purpose. That's why we are called to know God through our family. Tuhan menempatkan kamu di dalam keluarga kamu untuk sebuah tujuan ilahi. Itulah sebabnya setiap kita dipanggil untuk apa? Mengenal Tuhan melalui keluarga kita dengan dua langkah yang tadi Koko sudah jelaskan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa menutup firman Tuhan dan kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur pada hari ini. Tuhan kembali memberikan kepada kami kesempatan untuk kami mengenal isi hati Tuhan melalui pembacaan kitab Ulangan, Samuel, dan juga Mazmur. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan menempatkan
kami dalam keluarga kami. Tolong kami supaya kami dapat mengenal Tuhan melalui keluarga kami. Supaya kami dapat memahami ada hak istimewa yang Tuhan berikan bagi orang tua kami. Dan kami dapat suportif dengan mereka. Mungkin Tuhan, keluarga kami bukanlah keluarga yang sempurna dan orang tua kami sering melakukan kesalahan dan kami pun sering melukai orang tua kami. Tapi tolong kami Tuhan supaya kami bisa tetap belajar mengenal Tuhan sama seperti yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan Daud. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami terus menyerahkan setiap kami, keluarga kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Tuhan yang kiranya akan terus menolong, memimpin, memberkati setiap kami. Kami juga berdoa menyerahkan gereja kami GKI Kanaan. Mohon Tuhan yang terus memimpin dan memberkati majelis jemaat, hamba-hamba Tuhan, pengurus, setiap aktivis maupun jemaat. Tuhan berkati. Berkati kami di dalam pekerjaan kami. Berkati kami dalam studi kami. Berkati kami dalam kuliah kami. Berkati kami untuk masa depan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ucapkan syukur. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ko Ivan. Sekarang mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama mengikrarkan iman kita dengan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang mari kita sama-sama memberikan persembahan kita. Persembahan dapat dilakukan dengan men-scan QR code yang tertera di layar. Jangan lupa untuk mencantumkan angka 1 di akhir nominal persembahan kalian. Mari kita berikan persembahan kita sambil menaikkan pujian, bawa persembahanmu bait yang pertama dan kedua. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami. Kami hari ini masih bisa memberikan persembahan kami ya Tuhan. Inilah persembahan kami yang mungkin tidak seberapa, tapi kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami agar bisa membawa berkat bagi banyak orang. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, kiranya melalui persembahan ini banyak orang bisa mendapatkan berkat dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Mari kita menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyikan pujian Aku dan Seisi Rumahku dan akan diakhiri dengan doa berkat oleh Ko Ivan. Teman-teman, mari kita sama-sama akhiri ibadah kita pada Tuhan, kita berdoa dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk fellowship pada hari ini yang Tuhan sudah pimpin dan Tuhan sudah berkati. Tolong dan terus pimpin hidup kami, pimpin keluarga kami, pimpin
semua yang kami akan lakukan. Kami bawa masa depan kami bawa keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Dan di akhir dari fellowship kami rindu kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Teman-teman semua arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.